Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan kasih Tuhan dalam hidupan kami. Malam hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang mau belajar, yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, kami buka hati kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom sahabat muda yang saya kasihi di dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan yang saya berikan tema untuk kita malam hari ini, aman dalam lindungan Tuhan. Mari kita membuka di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan bagi kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan tergoncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mentumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya percaya malam hari ini kita tetap bersukacita walaupun situasi, kondisi membuat kita beribadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat 20. Satu atau dua orang berkumpul, di situ Allah hadir, menyertai, memberkati setiap kehidupan kita. Saya yakin kejadian yang melanda saat ini di tengah bangsa Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, ada rencana, ada maksud Tuhan yang terbaik bagi kita, supaya kita sebagai anak-anaknya memiliki waktu, menyadari, membuat suatu kesempatan bagi kita untuk datang beribadah, bersekutu kepada Dia. Kita boleh berkumpul, kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan bersama dengan keluarga, orang tua kita, bahkan keluarga-keluarga kita. Ayat yang kedua, Mazmur 46 yang baru saja kita baca, berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kemanapun kita pergi, tidak ada tempat yang aman, yang tenang. Hanya ada ketenangan, keamanan, perlindungan yang kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Pemazmur bersaksi berdasarkan pengalaman yang dia alami, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak perlu takut terhadap berbagai macam bencana, baik itu bencana alam, baik itu bencana yang dibuat oleh manusia tersebut. Peristiwa yang menyedihkan yang dialami bangsa Yehuda, di mana mereka ditindas oleh Sanherib, Raja Asyur. Situasi yang dihadapi
oleh bangsa Yehuda, yaitu bangsa yang dipimpin oleh Raja Hizkia pada saat itu, sedang keadaan tertindas, sedang keadaan dalam penjajahan, terintimidasi. Namun Bani Korah yang merupakan bagian dari bangsa Yehuda itu, dia menuliskan pujian yang disampaikan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Hal ini yang perlu kita sadari di dalam situasi keadaan yang terjadi, yang melanda kehidupan kita pada saat ini, bangsa kita. Ada wabah virus COVID-19 yang membuat setiap kita, setiap orang gelisah, takut, gemetar, dan membutuhkan seorang penolong, membutuhkan tempat di mana tempat mengalami keamanan, ketenangan, kedamaian dalam hidupnya. Tapi hanya ada satu, yaitu Allah kita yang menjanjikan keamanan dalam hidupan kita. Perubahan, ketidakpastian, serta berbagai situasi yang bergejolak secara tak terkendali dengan mudah menghancurkan sendi-sendi kekuatan dan rasa aman kita. Dapatkah kita menemukan ketenangan batin yang membuat kita tetap tinggal tenang dalam situasi seperti ini? Sahabat muda yang saya kasih di dalam Tuhan, kita belajar dari peristiwa yang dialami oleh bangsa Yehuda ini. Apa yang dilakukan Raja Hizkia sebagai pemimpin bangsa Yehuda pada waktu itu, ketika mereka mendapat ancaman, ketika Raja Hizkia mendengar dan mendapatkan ancaman dari sang Henrik, Raja Asyur itu, dia mengutus seorang juru minumnya untuk menyampaikan pesan, menyampaikan ancaman itu. Tetapi Raja Hizkia sebagai pemimpin di tengah bangsa Yehuda itu, dia tidak gemetar, dia tidak takut, dia tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi ada satu sikap, ada satu tindakan yang dilakukan oleh Hizkia sebagai raja, sebagai pemimpin dalam kepemimpinannya. Kita melihat di dalam Yesaya 37 ayat 1. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah kainnya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dia datang ke rumah Tuhan. Sahabat muda yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap kita menanggapi situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita? Bukan saja situasi COVID-19 yang melanda bangsa kita, ada banyak persoalan, masalah yang kita hadapi secara pribadi. Tetapi malam hari ini kita mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, sikap yang harus kita ambil supaya hidup kita aman dalam lindungan Tuhan, yaitu mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita datang kepada Dia, kita memohon kepada Dia bahwa Dia sanggup menolong setiap kehidupan kita. Raja Hizkia menyadari ketika dia mendengarkan ancaman itu, dia tidak takut, tetapi dia datang kepada Tuhan, membawa seluruh persoalan masalah yang dihadapi oleh bangsanya. Dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia datang menyembah Tuhan, dia datang sujud di kaki Tuhan, mengakui dosa kesalahannya. Dia datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sahabat muda yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa yang dihadapi Raja Hizkia ini. Ketika kita di dalam suatu persoalan masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita membangun mesbah doa kita membangun hubungan kita dengan Tuhan.
Kita datang menyerahkan seluruh persoalan masalah yang kita hadapi. Karena tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Tanpa Tuhan tidak ada gunanya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun uang yang kita miliki pada saat ini, dalam situasi COVID-19, semua itu tidak berarti, tidak berguna. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, hanya ada satu jawaban ketenangan dan aman dalam lindungan Tuhan, yaitu kita berserah diri kepada Tuhan. Kita membawa seluruh keadaan hidup ini kepada Tuhan, karena kita percaya hanya Tuhan saja yang mampu menghalau, menyingkirkan segala persoalan masalah yang ada di tengah bangsa kita, di tengah kehidupan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita, sahabat muda yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 32 ayat yang ke-20, dikatakan di sana, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Dalam hal ini sangat penting bahwa siapapun dan apapun yang datang menyerang kita, kita melawannya dengan doa, karena itulah kuasa yang paling besar di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lanjutkan di ayat 21, setelah Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa, maka Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk berperang dan melenyapkan semua pahlawan Asyur. Artinya ketika Tuhan ada di pihak kita, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita membangun hubungan kita, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menyelesaikan seluruh persoalan masalah yang kita hadapi pada saat ini. Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita renungkan, mari bangunlah mesbahmu, bangunlah persekutuanmu, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Bawalah seluruh persoalan masalahmu di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Maka Tuhan ada di pihak kita, maka Tuhan akan membela kehidupan kita. Ini poin yang pertama yang perlu kita pahami, sahabat muda yang saya kasih di dalam Tuhan. Poin yang kedua kita melihat di dalam 2 Tawarik 32 ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dalam melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapatkan kepercayaannya kembali. Sahabat muda yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang kedua adalah percaya, berpegang teguh kepada Tuhan. Kita tahu, kita sering mendengar akan firman Tuhan bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala yang terbaik bagi kehidupan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah akan memberikan ketenangan, Allah memberikan keamanan di dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Dia, percaya, berpegang teguh kepada Dia, akan kebesarannya, akan kedahsyatannya, tangan Tuhan yang mampu menolong kita. Tidak akan pernah dibiarkan walaupun sedetik. Hidup kita ada dalam penopangan Tuhan. Sahabat muda yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita percaya, berpegang teguh akan janji-janji Tuhan, maka kita bisa berkata sebagaimana Raja Hizkia, dia bisa menghibur, meneguhkan iman rakyatnya pada waktu itu. Ketika rakyat mendengarkan ancaman, mendapatkan
penindasan dari sang Herit, Raja Asyur itu. Tetapi Raja Hizkia membangkitkan iman rakyatnya, bangsa Yehuda itu. Karena Hizkia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kalau orang-orang yang berpegang teguh di dalam iman, dia tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Kita melihat di dalam Mazmur 125 ayat yang pertama. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Sahabat muda yang saya kasih di dalam Tuhan, sekalipun kita mendapatkan tekanan, ancaman, atau kesulitan yang kunjung tiada jawaban, sepertinya buntu, tetapi ketika kita memiliki keyakinan teguh akan janji-janji firman Tuhan, akan kedahsyatan Tuhan, maka kita akan tetap berkata, Tuhan itu penolong, perlindungan dalam kehidupanku. Sahabat muda yang saya kasih di dalam Tuhan, mari berpegang teguhlah di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan membela kita, maka Tuhan akan menolong kita di dalam situasi kondisi seperti ini. Walaupun lingkungan kita perlu diamankan, namun iman kepada Tuhanlah yang menjamin keamanan dan perlindungan bagi kita. Iman itu mengambil kekuatan Allah. Apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan akan menjadi sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sahabat muda yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan adalah kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Dia yang menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita, yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Di tengah situasi hidup ini, bagaimana respon kita dalam menanggapi apa yang terjadi pada saat ini? Sahabat muda yang saya kasih di dalam Tuhan, mari malam hari ini saya mengajak kita untuk datang menghampiri Tuhan, untuk datang semakin lebih lagi membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Walaupun kita tidak bisa berjumpa, walaupun kita tidak bisa berkumpul dalam satu gedung, dalam suatu gereja, tetapi di rumah kita masing-masing, kita harus tetap membangun, menyerahkan seluruh persoalan masalah hidup kita kepada Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Selagi masih ada waktu, kita datang beribadah kepada Tuhan. Rendahkan hatimu, bawalah seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Bertobatlah. Jangan pernah kita mengandalkan apa yang kita miliki pada saat ini, tapi rendahkan hati kita, datang memohon ampun kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup ini tiada berarti. Hanya di dalam Dia ada ketenangan. Hanya di dalam Yesus ada keamanan. Hanya di dalam Yesus ada perlindungan bagi setiap kita. Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan melihat akan perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Hai sahabat muda, biarlah kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita, sahabat muda yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bersegala anugerah kasih Tuhan. Firman-Mu ya Bapa yang mengajarkan kami untuk kami boleh merendahkan diri, membangun hubungan yang intim dengan Engkau, mencari hadirat Tuhan, membawa seluruh persoalan pergumulan yang kami hadapi. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami adalah manusia yang terbatas dalam segala hal. Apa yang kami miliki, apapun hidup kami, tidak ada berarti kalau bukan Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa buat teguran firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Seluruh sahabat muda yang ada
di rumah masing-masing yang sedang beribadah. Tuhan, Engkau memberkati. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.